dan percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Logos itu. Kami bersyukur karena Injil kami ada di tempat ini. Kami berdiri di hadapan Tuhan, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan menaungi setiap kami dengan kuasa firman. Hamba yang menyampaikan menjadi alat, Tuhan Engkau berkati, dan biarlah pemurah daripada Tuhan menjadi bagian hamba sehingga setiap kata firman yang keluar hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami menikmati kasih persaudaraan di dalam Tuhan, dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Amin. Puji Tuhan, saya minta multimedia tolong tampilkan ayat firman Tuhan Matius 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sekali lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam bulan misi ini kita diberikan tema secara nasional oleh Departemen Penginjilan, Misi dan Penginjilan, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, ini berbicara tentang nasihat-nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 4, ayat 6b dan ayatnya yang ke-13. Yesus menyampaikan di sana bahwa menjelang hari Tuhan akan ada banyak orang yang datang untuk menyesatkan anak-anak Tuhan dengan memakai nama Mesias. Akan ada banyak tanda-tanda, deru perang, kabar-kabar tentang perang, dan dikatakan di situ juga tentang segala sesuatu yang akan terjadi, bangsa melawan bangsa, ya kerajaan dan segala sesuatu, kelaparan dan semua. Dan firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di balik semua nasihat yang Tuhan Yesus berikan dari ayat 4, ayat 6b, ayat 13, pesan utama yang disampaikan itu terletak dalam ayat 14 tadi yang kita baca, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba hari kedatangan Kristus yang disebutkan di sana. Namun firman Tuhan katakan bahwa Tuhan belum akan datang sampai Injil ini diberitakan, disebarkan, dan semua orang mendengarkan Injil. Baru firman Tuhan katakan, baru sesudah itu Kristus akan datang. Kristus akan datang setelah semua bangsa, semua suku bangsa, semua negara di dunia ini mendengarkan Injil. Nah, kalau kita belum terangkat, itu berarti Injil belum semua dengar. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada berbagai motivasi dalam pekabaran Injil. Ya. Yang pertama, karena mungkin saya dan saudara sudah diselamatkan, sehingga kewajiban kita adalah memberitakan Injil. Yang kedua, ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan, sehingga kita didorong oleh kasih akan Kristus, kasih akan Allah, cinta akan mula-mula itu, sehingga kita seperti Yudas katakan dalam Yudas pasal 1 ayat 23, kita mau menarik orang keluar dari dalam api, dari dalam kuasa kerajaan maut, dan kita membawa mereka kepada kehendak Allah, kepada keselamatan dalam Kristus.
Ada motivasi perkembangan Injil karena perintah yang kita terima. Yesus katakan dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, ya, bahwa kita harus pergi memberitakan Injil, memberikan firman Tuhan, menjadikan semua orang murid Kristus, baptis mereka, ajar mereka, dan setelah itu kita mempersiapkan mereka untuk ada dalam masa pengangkatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tema hari ini mempercepat kedatangan Kristus adalah inspirasi khotbah daripada Adi Simpson. Pertama kali waktu dia dijamah oleh Tuhan, dia merasa bahwa zona nyamannya perlu dia tinggalkan. Oleh sebab itu dia meyakini bahwa betapa penting kita memberitakan Injil kepada segala bangsa, memberitakan Injil kepada semua orang, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita beritakan dalam memberitakan Injil? Pertama, kita berkata di situ buat kita di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima dari Matius pasal 24, dikatakan, beritakanlah kebenaran Kristus. Pada waktu saya dan saudara memberitakan Injil, maka yang perlu kita sampaikan adalah kebenaran Kristus. Dia bicara tentang Yesus yang sesungguhnya, Yesus yang sejati, Mesias yang dijanjikan itu harus kita sampaikan kepada semua orang. Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini bahwa hati-hati, menjelang hari Tuhan ada banyak penyesat, Mesias, dan pemimpin-pemimpin palsu. Dalam ayat 5, bencana yang begitu luar biasa, ajaran-ajaran palsu yang semakin dahsyat menjelang hari Tuhan, yang akan membuat anak-anak Tuhan menjadi ragu, menjadi bimbang. Mereka menjadi meragukan akan kuasa tentang kebangkitan Kristus dan kematiannya. Dan Yesus berkata di sini betapa penting kita berpegang pada ajaran yang benar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu saya menerima tema ini dari pengurus pusat Departemen Misi, mereka menjelaskan buat kami bahwa tema tahun ini adalah mempersiapkan kedatangan Kristus, mempercepat kedatangan. Dan ada poin-poin yang mereka sampaikan tentang ini dan ini dan ini. Dan saya membaca bagian-bagian ini. Saya menemukan di sini begini, saudara, bahwa menjelang hari Tuhan ada banyak orang yang datang bicara tentang nama Yesus. Ada banyak pemimpin-pemimpin palsu. Tetapi gereja harus berpegang pada Mesias, Yesus yang dijanjikan itu. Yesus yang sudah datang buat saudara dan saya. Yesus yang telah memberikan hidupnya, mati buat saudara dan saya, bangkit buat kita, naik ke surga dan memberikan pengharapan. Kita harus berpegang pada Yesus itu. Itu sebabnya dikatakan di sini, gereja harus memberitakan tentang kebenaran sesungguhnya tentang siapa Mesias itu sesungguhnya buat orang lain. Mesias yang kita sedang percaya dan kita percaya dengan sungguh ini, Mesias yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ada banyak orang bilang dia pemimpin hebat, tapi dengar ini, untuk sampai ke surga hanya lewat Yesus Kristus, orang Nazaret, anak Allah. Yohanes pasal 14 bilang hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Mesias yang kita mau beritakan di sini adalah Mesias yang sudah bangkit, Mesias yang hidup buat saudara dan saya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Mesias yang kita beritakan di sini adalah Mesias yang akan datang kembali, dan Dia adalah imam besar saudara dan saya hari ini yang berdoa buat saudara dan saya. Dan Dia akan kembali mengambil kita, menjemput kita, sehingga seperti firman Tuhan tadi yang Bapak Thomas sampaikan, bahwa di mana Yesus berada, di situ saya dan saudara berada. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu saya belajar tentang bagian satu ini, saya ingat logo ini, 4 Injil berdarah. Adi Simpson katakan Yesus itu juru selamat, salib. Dia penyembuh kita, Dia pengurus kita, dan Dia Raja yang akan datang. Ada mahkota itu, Raja yang akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Yesus inilah yang harus kita pegang. Amin.
bukan Yesus yang lain. Yesus inilah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus yang memberikan kepastian, Yesus yang memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Dan Yesus ini yang harus kita pegang. Itu sebabnya dalam bulan misi ini kita ditantang untuk memberitakan tentang kebenaran Kristus. Siapa Mesias yang sesungguhnya itu? Dialah kebenaran, dialah jalan itu, dialah keselamatan itu, dan dia inilah yang harus kita beritakan untuk orang lain, supaya orang lain bisa menikmati kasih setia Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita beritakan dalam memberitakan Injil? Beritakanlah pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang ada di dalam Kristus itu, perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca buat kita. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi berbagai tempat. Akan tetapi semuanya barulah permulaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dalam ayat-ayat ini saudaraku, Matius mau menceritakan buat kita bahwa mengapa kita harus pergi memberitakan Kristus, karena di dalam Dia ada pengharapan. Amin. Coba bilang kira-kira, dalam Kristus ada pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Akan ada banyak kesusahan besar. Tetapi di balik semua penderitaan yang kita alami, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami itu, dikatakan di sana ada pengharapan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Menyadari bahwa di balik penderitaan itu ada berkat, ada kuasa, ada kemuliaan, ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, lewat bulan misi ini kita didorong, dibawa kepada fokus di mana di balik semua pergumulan hidup ini ada pengharapan dalam Kristus Yesus yang Tuhan siapkan buat kita. Dan pengharapan ini bukan pengharapan yang biasa-biasa. Ingat Yesus bilang begini, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama kepada damai yang dunia tawarkan, tapi damai yang kuberikan ini adalah damai di mana kita bisa menikmati kasih, kemuliaan, sukacita di balik semua tantangan, di balik semua hal, proses pergumulan hidup. Kita akan diberikan kekuatan di sana, kemampuan di sana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkan ini, penderitaan itu pasti dalam kita alami. Amin. Penderitaan itu pasti. Semua orang hari ini, anak-anak Tuhan juga mengalami pergumulan di masa pandemi ini. Tidak ada yang bebas. Kita akan mengalami penderitaan yang sama. Tapi dengar ini, ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam Kristus, akan meneguhkan kita. Oleh sebab itu Paulus katakan begini di dalam 1 Timotius pasal 4. Kakak Fian tolong saya, 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita berpegang teguh pada pengharapan yang Kristus berikan buat kita. Kita berpegang teguh pada jaminan yang ada di dalam Kristus. Paulus katakan di sana, beritakanlah semuanya itu, ajarkanlah semuanya itu, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 23 dikatakan begini, karena kesetiaan Allah terhadap janjinya adalah jaminan kekuatan dan pengharapan kita. Dalam Roma pasal 15 ayat 4 firman Tuhan berkata, Tuhan akan meneguhkan dan menghibur kita untuk terus berpegang pada pengharapan di dalam Kristus. Tantangan pasti ada, tetapi saya dan saudara berlomba dalam perlombaan iman ini. Kita punya pengharapan dalam Kristus. Tadi Pak Thomas katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, kita tidak lihat hal-hal yang kelihatan, tapi kita tahu bahwa ada hidup kekal yang Tuhan siapkan buat kita. Amin.
Saudara, saya waktu mau datang ke sini, ada satu hal yang orang tua rohani saya sampaikan begini. Baik, you harus ingat ini, bahwa ada banyak orang membuat panitia untuk pernikahan. Panitia untuk pernikahan, dia punya founder yang begitu banyak. Orang waktu mau menikah, dia siapkan segala sesuatu, sibuk, uang banyak habis, tetapi dia lupa untuk mempersiapkan kekekalan. Harusnya kita juga buat panitia untuk kekekalan. Amin. Bagaimana saya hidup dan mengakhiri hidup ini? Bagaimana saya mempersiapkan kematian saya? Ini yang penting. Kita memperhatikan hal-hal yang harus, yang menjadi esensi, yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kita harus memperhatikan apa yang ada di jauh di belakang sana. Jangan tertipu dengan apa yang kita alami hari ini, saudara. Jangan tertipu dengan pergumulan air mata sehingga kita menjadi down dan kita menjadi orang yang meragukan akan kuasa Allah. Tapi kita harus percaya bahwa di balik pergumulan yang kita alami ini ada berkat Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Dan itu yang penting. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri teguh. Tadi saya katakan kalau kita sibuk, awal kita punya banyak hal, tapi harusnya di ending kehidupan kita mempersiapkan kekekalan hidup yang baik. Saya ganggu beliau, kalau begitu Bapak sudah siapkan panitia kan untuk Bapak? Dia bilang, saya tidak siapkan panitia, tetapi yang saya persiapkan ini adalah saya mau jadi pendoa untuk engkau. Saya mau jadi papa rohani yang selalu mengingatkan engkau, dan saya mau jadi anak rohani yang mengingatkan saya bahwa kekekalan itu penting. Bapak Ibu, saya mau jadi keluarga di dalam Tuhan yang senantiasa mengingatkan saudara untuk kita kejar kesempurnaan. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa penderitaannya, pergumulannya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengalami kemenangan keangkatan ke surga. Ini harus menjadi bagian kita. Kebenaran tentang pengharapan dalam Yesus kita harus sampaikan buat orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus ingat ini, bahwa memberitakan pengharapan di dalam Kristus yang Tuhan siapkan buat kita dan juga buat orang lain, itu penting kita sampaikan. Kita harus beritakan Injil ini kepada orang lain. Saya mau saudara dengar satu statement ini. Kasih pengharapan dalam Kristus membuat manusia selamat. Penginjilan bicara soal penginjilan bukan bicara soal setiap manusia malam ini akan mati, tetapi apakah dia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Seringkali waktu kita menginjili, kita tanya orang begini, kalau Tuhan datang malam ini, apakah saudara sudah siap? Kita sedang membawa mereka, apakah kita mendorong mereka untuk menikmati pengharapan dalam Kristus? Sudahkah mereka punya pengharapan dalam Kristus? Penginjilan bukan bicara kalau kita mati malam ini apakah kita siap. Kalau kita kosong-kosong saya tidak, tapi apakah dia punya pengharapan dalam Kristus? Ini yang penting. Saya sering bilang buat mama saya begini, Mama, kalau Tuhan panggil mama sudah siap kan? Saya ingin pastikan apakah beliau punya pengharapan dalam Kristus. Bapak Ibu, di tempat ini kami sering bilang ini buat saudara. Mungkin saudara sudah bosan, tapi saya mau bilang, mari kita pastikan bahwa keluarga kita punya pengharapan dalam Kristus. Yang terakhir saudara, beritakanlah kasih Kristus kepada dunia ini. Di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14, Yesus menyatakan bahwa kasih akan menjadi dingin menjelang hari Tuhan. Oleh sebab itu kasih Kristus harus terus diberitakan, dikobarkan, sehingga kasih Kristuslah yang akan menghangatkan dan mengubah setiap hati yang telah dan sedang mungkin dingin, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, teguh di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dengar ini baik. Penginjilan adalah menyampaikan kasih karunia dari Kristus dan menerima orang apa adanya. Penginjilan adalah menyatakan kasih Kristus kepada orang yang belum mendengarkan tentang Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, gereja harus mengekspresikan kasih. Ini penting. Gereja harus mengekspresikan kasih buat orang lain. Gereja harus mengekspresikan kasih kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Kasih yang bagaimana? Kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang bukan ada maunya, tapi kasih di mana kasih Allah yang telah menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih persekutuan yang besar. Itu berarti saudaraku yang terkasih, kita harus sadar benar bahwa orang-orang di sekitar kita itu penting. Amin. Amin saudara. Jadi kalau hari ini satu keluarga tidak masuk, maka bukan tugas Bapak Gembala saja yang untuk kunjungi, tapi orang lain juga harus kunjungi. Atau kalau ada orang yang sakit, maka bukan tugas Bapak Thomas atau Bapak Rom saja yang berdoa, tapi semua kita berdoa. Atau kalau hari ini kita sedang membangun rumah Tuhan, itu bukan berarti bahwa hanya tugas panitia saja yang pikul beban itu, tapi semua kita pikul beban itu. Ini waktu saya bicara ini lain itu duduk. Saya telah tantang ya. Saya hanya mau kasih tahu bahwa gereja harus mengekspresikan kasih. Amin. Kalau saya sekarang menikmati kasih Allah secara cuma-cuma, Efesus pasal 2 ayat 8-10, kita terima itu dengan iman dalam Kristus Yesus karena anugerah Allah itu besar buat kita, maka kita harus bagi anugerah Allah itu buat orang lain. Ceritakan anugerah Allah itu untuk orang lain, dan ini penting. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa ada banyak orang di sekitar saudara yang membutuhkan kasih Allah. Dan ingat ini, menjelang hari Tuhan, kasih kita mungkin mulai hilang. Kasih kita mungkin mulai sedikit menurun. Kasih kita mungkin mulai hilang. Kalau dulu saya cinta rumah Tuhan, berdoa dengan sungguh, berpuasa dengan sungguh, melayani dengan luar biasa, hari ini, kita mulai hilang. Karena ada masalah, tantangan, dan kita mulai mundur. Sudah, mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Alkitab bilang begini, jangan kita panas, jangan kita dingin, tapi kita menjaga kasih kita senantiasa menyala. Roma pasal 12 bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tapi nyatakanlah kasih kepada orang lain yang bersungguh-sungguh. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan bertekunlah di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma bilang, rohmu biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan, jangan kendor. Kalau hari ini kita mulai kendor, mari bangun kembali. Amin. Bangun kembali. Bangunkan roh kita kembali. Kejar terus kesempurnaan, kejar terus kasih kita akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sudahkah kita memiliki kebenaran Kristus? Sudahkah kita memiliki jaminan pengharapan Kristus itu? Sudahkah kita memiliki kasih Allah yang sempurna itu? Dan sudahkah kita keluar dari zona nyaman kita dan pergi untuk memberitakan kebenaran Kristus itu kepada orang lain, membagikan pengharapan yang sejati itu kepada orang yang sedang terikat, terbelenggu, terperosok dalam dosa, yang sedang putus asa? Dan sudahkah kita menyatakan kasih itu tiap-tiap hal dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Kalau Abi Simpson bisa keluar dari zona nyaman, tinggalkan gereja yang mewah, dan pergi melayani orang di dalam tenda-tenda kemah-kemah yang kecil, orang yang terhilang, sehingga Kanada, Amerika dimenangkan, maka saya dan saudara harus melakukan hal yang sama. Amin. Tuhan memberkati kita.